Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agus Wirayuda Sakti. Nah, di video tutorial kali ini saya akan membahas tuntas cara mengonversi notasi logika menjadi rangkaian digital dan sebaliknya. Dari rangkaian digital diubah kembali menjadi notasi logika. Di sini, sabar, saya akan di sini kita akan membedah masing-masing 5 contoh soal menggunakan minimal 5 kombinasi gerbang logika, mulai dari gerbang logika dasar seperti AND, OR, NOT, dan gerbang logika turunan seperti NAND, NOR, XOR, sama XNOR. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke soal bagian pertama. Pada soal bagian pertama, kita disuruh untuk merubah dari notasi logika diubah menjadi rangkaian digital. Bisa kita lihat di sini pada nomor 1, Y memiliki notasi logika A, NAND, A, NAND B, apa ini? Masih belum bisa dibaca dengan jelas ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah menyiapkan simbol-simbol logika yang digunakan untuk membaca eh, notasi logika ini dengan jelas. Jadi bisa kita lihat di sini titik berarti N, plus berarti OR, ada variabel A dan di atasnya ada strip, itu disebut not. Dan pada bentuk kompleks ya, NAND itu bisa diketahui seperti ini, A, N, B, lalu ada strip di atasnya, itu disebut NAND. Dan pada bentuk NOR memiliki bentuk yang sama, jadi A, N, OR, B, terus di atasnya ada strip, itu disebut dengan NOR. Selanjutnya, maaf, gambarnya kurang rapi teman-teman, cuman di sini itu ada bulat lalu di dalamnya ada plus gitu, itu disebut XOR, exclusive OR. Dan selanjutnya XNOR, XNOR memiliki bentuk seperti ini, jadi ada bulat lalu titik di tengah begitu. Jadi kita mari langsung saja ke bagian nomor 1. Kita lihat sini, ini dibaca dengan A, NAND B, atau OR C, X, XOR D, OR E. Bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, ini. Di sini saya buat cabang-cabangnya terlebih dahulu teman-teman, biar lebih rapi. Ini ada E. Oke, seperti ini. Lalu kita ke mode gambar, oke. Jadi di sini A, NAND, B itu bisa kita eh, rangkaikan seperti ini. Jadi ini lurus, lalu ini kan N. NAND itu diawali dengan NAND,
dan dikasih bulat. Kalau masih belum menghafal simbol-simbol apa gambar dari simbol-simbol logika ini, saya juga sudah menyiapkan di sini ada logika get simbol. Bisa dilihat di sini eh, bentuk dari logika simbol AND itu bentuknya seperti ini. Jadi eh, dua dua input dihubungkan dengan eh, satu suatu garis, lalu seperti ini huruf D menjadi satu gitu. Jadi misal eh, keduanya true maka akan menghasilkan true begitu. Dan or bentuknya seperti ini. Jadi or itu or oh sabar, ada yang kurang teman-teman. Saya ini dulu. Sebenarnya ada lagi satu ya. Tuh bentuknya seperti ini. Ini salah ya, salah apa? Ini yang betul ini or. Bentuknya seperti ini. Lalu ini apa? Adalah not. Jadi not itu dia merubah nilai, berubah menjadi kebalikannya. Misal dari awalnya true berubah menjadi false begitu. Selanjutnya pada or itu jika salah satu nilainya true maka eh, hasilnya jika salah satu nilai true, misal satu true dan apa misal A true terus B false, maka akan tetap menghasilkan true. Lalu ada NaN itu eh, sama saja seperti N, cuman ada ini tambahan bulan ini maksudnya setelah dikerjakan N lalu eh, diubah nilainya menjadi kebalikan. Jadi misal nilai A true terus nilai B true, kan seharusnya itu di N menjadi hasilnya true, tapi di NaN dia setelah true terus diubah nilainya jadi hasilnya true true menjadi false. Pada NOR begitu, pada NOR dia bentuknya seperti ini. Jadi sama dengan ini yang or biasa. Dia oh or bentukannya begini biar apa membedakan dengan not, bentukannya seperti ini. Kalau untuk NOR itu adalah or yang memberikan bulatan, jadi ada kebalikan nilai setelah eh, pengerjaan or. Dan pada bentuk XOR seperti ini dia eh, bisa apa ditandain dengan bentuk or, lalu ada khasnya itu ada garis satu tambahan sini XOR. Jadi pada XOR itu hasil true-nya berbeda dari eh, hasil true dihasilkan dari input yang berbeda.
Contoh satu nilai A bernilai true dan nilai B bernilai true, maka nilai B bernilai false, maka akan menghasilkan nilai outputnya true. Tapi jika kedua nilai bernilai true, maka akan menghasilkan nilai false. Begitu pada XOR. Dan pada XNOR ini nilainya berkebalikan dengan XOR. Maksudnya adalah jika inputnya berbeda, maka akan menghasilkan true. Tapi jika keduanya sama, jadi misal true dan true, akan memiliki output false. Begitu. Jadi bisa kita kerjakan seperti ini. A dan B itu A, N, B. Titik itu N. Lalu ada garis di atasnya. Berarti kita menggunakan ini. NAND. Gabungan dari N dan NOT. Selanjutnya. Aduh. Kawan-kawan. Oh, udahlah nantilah. Terus C dan D itu dihubungkan dengan XOR, exclusive OR, yang memiliki bentuk seperti ini, exclusive OR. C dan D. C dan D. Kita buat seperti ini. Terus pada selanjutnya kita akan mengerjakan ini hasil dari A NAND AB dan C XOR D apa ini OR ya, diberikan gambar OR. OR itu bentuknya seperti ini. OR jadi seperti itu, mengerucut, dan terakhir dihubungkan dengan apa hasil dari ini dua. Selanjutnya dengan NE. Bentuk N itu tadi yang apa begini. Oke, jadi apa soal pertama sudah selesai. Dia memiliki komponen seperti NAND yang ini merupakan NAND, dan XOR ini XOR, N itu yang ini tanda plus, dan OR. N itu yang titik dan OR itu yang ini tanda plus. Jika notasi logikanya diubah menjadi rangkaian digital, kira-kira bentuknya seperti ini. Iya, kita berikan tanda terlebih dahulu. Ini satu. Ini lagi satu. Oke. Selanjutnya
satu sudah rampung bentuknya seperti ini, kita lanjut pada nomor 2. Oh, nomor 2 ada A, B, C, D, F. Oh, ada punya F. Oke, ini sebagai nomor 2. Oke. Pada nomor 2, notasinya itu di sini berarti ada notasi Y sama dengan A NOR B, OR C, C, C OR not not D, dan N diakhiri dengan NF. Jadi dalam bentuk rangkaian digitalnya bisa dibuat seperti ini. A A N B. Sorry, pelan. Oke. A, aduh, maaf, aduh, terusnya belok teman-teman, biar lebih rapi. Oh, yang ini ya, nomor 2 tadi, NOR. NOR itu bentukannya, jadi yang ini OR terus diberikan bulatan. Gitu. Jadi apa, OR lalu dibalik nilai. Jadi dua input eh, di apa, atau lalu dibalikan nilai. Selanjutnya C or D yang ini memiliki not. Di sini saya dulu kan di sini D-nya memiliki not seperti ini. Jadi kita rubah dulu nilainya menggunakan simbolnya seperti ini. Aduh, udah salah. Betul kan yang not ini? Tuh, seperti ini. Dia segitiga terus ada bulatannya. Yang not. Terus, aduh, seperti ini. Lalu kedua ini dihubungkan dengan N. N itu bentuknya seperti ini. Nah, pada F tadi dia menggunakan N juga ini. Juga begini. Aduh, maaf miring teman-teman.
Oke, jadi mari kita periksa terlebih dulu A dan B itu A NOR B begini. Lalu selanjutnya yang dikerjakan itu ini C eh, C or not D. C not D dihubungkan dengan or. Lalu keduanya itu dihubungkan dengan N. Itu ini hasil A dan B dan CD dihubungkan jadi ini. Setelah itu di akhirnya hasil ini eh, dihubungkan N dengan F. Dihubungkan dari apa hasil ini dihubungkan notasi N yang berbentuk D pada F. Jadi terhubung. Jadilah eh, bentuk rangkaian digital dari notasi logika nomor 2. Selanjutnya kita akan kerjakan bentuk dari nomor 3. Sabar, saya akan menyiapkannya terlebih dahulu. Di nomor 3 ada A, B, C, D, E. Ya, seperti itu. Terus nomor 2. Oke, balik lagi ke mode draw. Pada nomor 3 kita bisa lihat di sini A dan B lalu dihubungkan dengan X, XOR C dan D. Ada OR E ada ininya, berarti not E. Bisa digambarkan seperti ini. Jadi A, B, ini N itu bentuknya, bentuknya seperti ini. Ini, oh, bentuknya seperti D begitu ya, huruf D. Nah, gitu A dan B. Terus kita kerjakan selanjutnya C dan D dihubungkan seperti ini. Lalu kedua ini A, kedua gerbang logika ini dihubungkan dengan XOR. Dan tadi exclusive OR dia bentukannya seperti ini. Kalau di ini lakukan seperti ini. Exclusive OR. Kalau masih tidak yakin bisa itu lihat ke bawah bentuknya dari XOR ini. Exclusive OR seperti ini, sama ya, ada garis lalu segitiganya ini, segitiganya OR seperti ini. Lanjut diakhirin dengan disambungkan dengan E. Sambungkan dengan N. Nah, seperti itu. Jadi
Oh, ada ini tambahan, ternyata salah salah lihat soal teman-teman. Jadi ini tadi A dan B, lalu C dan D, lalu dihubungkan dengan X XOR dihubungkan ini, lalu terakhir ternyata OR OR gitu. Lalu ini ternyata E-nya nilainya dibalik, jadi sini diubah jadi bentuk segitiga, terus itu bulatannya, terus lanjut ke sini. Oke, seperti itu bentuk rangkaian digital dari notasi logika nomor 3, memiliki komponen N, dua gerbang N, yang selanjutnya masuk pada gerbang XOR, dan terakhir dihubungkan dengan OR bersamaan dengan dari terakhir. Selanjutnya akan melanjutkan mengerjakan nomor 4. Sini saya akan membuatnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nomor 4 ini dia terdapat A, B, C, D, E. Oke, seperti ini. Di sini tulis nomor 4. Balik lagi pada gambar. Jadi pada nomor 4 ini ada A X OR B, lalu ditambah OR C dan D, lalu terakhir diberikan ini diberikan OR, lalu dikasih hubungkan dengan N dan E. Kita kerjakan dulu dari A dan B ini. A XOR B, A XOR B, itu bentuknya seperti ini. A XOR B, lalu kita buat C dan D, C and D, ini E, itu bukan tekan ini tuh. Setelah itu dihubungkan dengan OR, gitu. Ini hubungkan dengan OR, lalu terakhir ada garis seperti ini. Jadi dia eh, bisa juga bisa ditulis seperti ini, OR dipisah
seperti itu. Bisa juga digabung dengan si order apa notnya, bisa juga bisa ditulis seperti ini notnya, yang ini garis untuk keseluruhan, ataupun digabung pada si or di seperti ini dibuat buat aja gitu biar lebih efisien bentuknya. Setelah itu diakhiri dengan n e seperti ini. Bentuknya n tadi itu seperti yang d. Nah, saya begini bentuknya. Mari kita cek terlebih dahulu. A XOR B, ini XOR begini bentuknya, dan C dan D seperti ini. C dan D, terus keduanya dihubungkan dengan OR yang memiliki garis ini keseluruhan, diakhiri dengan not. Dan terakhir dari ke semuanya ini eh, di N dengan N dengan perlu diperhatikan di sini pada garisnya teman-teman. Kalau misalnya di sini cuman satu garis lurus, berarti dia hanya eh, pada bentuk akhirnya saja nanti yang dibikin eh, nilai kebalik, nilai terbaliknya nanti diubah pada proses terakhir. Tapi jika oh saya jadi ini ya, malah kerjain nomor 5. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Maaf kawan-kawan, saya ini mengerjakan nomor 5 ternyata. Jadi wah, kesalahan. Cuman ya begitulah kira-kira penjelasan dari nomor 5. A, B, C, D, E masih sama. Wah, perlu diperhatikan tadi ya, kalau eh, garisnya lurus keseluruhan, jadi pembalikan nilainya ditaruh di akhir. Beda ceritanya kalau AB ada garis lalu ini berpotongan dengan CD, berarti nanti ada di tiap ini eh, terjadi perubahan nilai, terus yang terjadi perubahan nilai terus diakhiri dengan OR yang sudah tidak terjadi perubahan nilai. Karena bentuknya lurus, jadi eh, pembalikan nilainya yang not ditaruh di akhir gitu. Oke, ternyata malah kerjain nomor 5. Mari kita kerjakan nomor 4. Kebetulan yang nomor 4 nih sekarang. Nih. B, C, D. Oke, kita fokus pada nomor 4, jangan sampai ini kebalik lagi. Jadi pada nomor 4 itu A, B, C, D, E. Nah, di sini
menarik ya bentukannya. Terus kita ubah jadi mode gambar. Jadi A, B, C, lalu terakhirnya ada ini, nomor A, L. Coba kita tulis seperti ini dulu. A ke N, A ke B, seperti ini. Lalu ke C, seperti ini. Terus diakhiri ini N, not, none, terus dikasih OR dari D. Ini buat apa, yang ini ya, XNOR ya, maaf tulisannya kurang jelas. Coba jadi simbol dari XNOR, jadi bulat terus titik di tengahnya. Ini D XNOR E, D XNOR E. Itu bentukannya nggak ada, maaf ini gambarnya miring. XNOR itu bentukannya seperti ini. Aduh. Terus udah belakang. Terakhir dihubungkan dengan ini OR. Sini di apa, lebih ini lagi, cekung lagi, biar membedakan dari itu yang segitiga not seperti ini. Mari kita cek terlebih dahulu A dan B, A dan B, lalu selanjutnya dan C, terus ditutup dengan ini. Selanjutnya D X XNOR E, D XNOR E, lalu keduanya dengan OR. Jadi ini OR ini. Apa yang ini ya, nomor 4 ya, fokus nomor 4 dari apa, 3 input NAND, terus OR D XNOR E. Oke, begitu kira-kira cara mengerjakan dari bagian 1, merubah notasi logika dari bentuk seperti ini diubah menjadi rangkaian digital seperti bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita akan lanjut pada bagian kedua, yaitu merubah nih, mengetahui dari rangkaian 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 digital seperti ini diubah menjadi notasi logika.
C logika, C dan D. Oke, pada ini dulu mari kita analisis untuk merubah ini rangkaiannya menjadi konotasi. Bisa kita lihat di sini A dan B dihubungkan dengan NAND, yaitu N terus ada NOT. Jadi bentukannya itu mana ya? Oh ini oke ini aja. Sini ditulisnya A, NAND tadi. Oh, bentukannya seperti ini. Ini titik B terus dalam kurung. Lalu seperti ini, lalu ada garis di atasnya. Itu. Setelah itu kita lanjut pada C dan D. Ini bentuknya seperti OR. Jadi notasinya ditulis seperti ini. Notasinya C dalam kurung, ya ini lebih rapi, C terus tadi kalau OR plus ya, plus jadi selanjutnya kedua ini dihubungkan berarti di sini. Kedua cabang ini masuk pada gerbang logika ini, mengubah menjadi A, jadi titik D, terus ini gerbang yang tadi ini X NOR ya, yang bulatan. Kita kasih jarak biar digambar. Terus C tambah D. Pada mode gambar untuk memperjelas, di sini adalah gambar apa, bentuk dari XNOR. Sini A, M, D, itu garisnya di atas. A nen B, terus XNOR C or D. Jadi di sini ada E terakhir, di sini pada gerbang logika ini tersisa N E, jadi bisa ditulis seperti ini. Ada empat. Ini kita copy yang ini tadi. Kurung A, sini titik B,
kurung ini untuk X nol C, terus ini D, terus ini N, dia nanti menggunakan titik, dan terakhir E seperti ini. Seperti di sini menandakan ini A, N, B, terus ada garis, jadi dia NAND, terus ini plus di dalam bulatan itu XNOR, XOR, terus cendol, terus terakhir ini titik. Jadi inilah bentuk notasi karena semuanya sudah terinput. Inilah bentuk notasi logika dari rangkaian digital nomor 6 ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 7 sama metodenya seperti nomor 6 tadi. Kita analisis satu persatu. Dari A ini dia diubah jadi not, jadi dia ada ininya, stripnya. Lalu kita lihat lagi B dan C dihubungkan dengan N, jadi B dalam kurung B di N itu titik, terus C. Nah, keduanya ini nanti digabung dalam NOR, OR, terus ada ini bulatan jadi not OR, NOR ini. Jadi A dalam kurung not tadi tambah ya, ini not tambah, terus kita buat lagi B N C tutup kurung, karena dia ini N NOR, jadi ditambahkan lagi garis terusnya ini seperti ini. Ini merupakan notasi pada bentuk setidaknya sudah sampai pada bentuk di sini. Lalu kita lanjut pada bagian D dan E. Ini dihubungkan dengan XOR, exclusive OR, yang bentuknya seperti ini. Jadi D dihubungkan dengan E seperti ini, D XOR E. Lalu kedua notasi ini, yang notasi pertama dan notasi kedua dihubungkan dengan OR. Jadi bisa kita tulis meja yang lebih rapi. A
C. Oh, ininya ditambahkan lagi seperti ini biar lebih rapi terlihat. Terus or tadi plus ya, kalau simbol or, dan digabung dengan D E. Baru saya rapikan dulu. Ini A, strip, lalu strip seperti ini, titik, dan di sini DE. Oh, DE kita buat lambang X, pas simbol dari eksklusif OR ini, dan jadilah eh, bentuk notasi logika dari rangkaian digital nomor 7. Jadi mulai dari A dihubungkan dengan BC di sini, lalu selanjutnya dihubungkan lagi dengan DE yang XNOR. Jadi bentukannya seperti ini. Oke, mari kita lanjut pada nomor 8, 3 input. Sepertinya ada kesalahan dalam bentuknya. Saya rapikan terlebih dahulu. Dihapus. Jadi A dan B ini. Nah, soalnya seperti ini ya teman-teman. Maaf kalau nanti mari kita kerjakan dulu di analisis dari input A dan B dihubungkan dengan M. Jadi bentuk notasinya seperti ini. Notasinya dalam kurung A titik B. Lanjut pada di sini karena masuk pada C, lebih rapi. Jadi A titik B, A dan B, terus ada lagi tambahan N C gitu. Lanjut pada bagian input D dan E, dia dihubungkan dengan NAND.
bentuk ini. Jika kita lihat pada ini tuh bentuknya seperti ini, apa n lalu ada bulatannya. Terus kita buat b, dan itu simbolnya seperti ini. Jadi titik, terus E, terus nanti di atasnya ada garis. Nah, lalu kedua notasi ini dihubungkan dengan XNOR. Kedua notasi ini dihubungkan akhir oleh XNOR. Titik B, terus titik C dihubungkan dengan XNOR, itu bentuknya bulat lalu ada titik tengahnya. Sini kita beri jarak dulu, B titik E. Sini XNOR itu bulat, lalu di tengahnya ada titik. Seperti ini cara merubah rangkaian digital nomor 8 diubah menjadi notasi, hasilnya akan seperti ini. Ada ANB, terus NC, lalu dihubungkan dengan XNOR dari XNOR E. Yang ini ya. NAND E. Ini nomor 8. Terus selanjutnya dua lagi. Kita lanjut pada nomor 9. Kita analisis lagi bentuknya itu sama seperti ini, berarti X not XOR, XOR exclusive OR ya. Bentuknya A dan B dihubungkan oleh XOR. Jadi dalam kurung A, jadi hurufnya XOR itu yang bulat langsung plus B. Tanda plus lalu bulat. Ya, seperti itu. Lanjut pada C dan D, itu dihubungkan juga sama dengan XOR. Sama di sini berarti dihubungkan dengan XOR juga, XOR. T berjarak D.
Lalu kedua XOR ini dihubungkan dengan N. Ini bentuknya N seperti ini. Kan yang N. Jadi kita buat lagi A dijarak B, terus ini M itu simbolnya titik, lalu C berjarak B, itu terus ini simbol dari XOR itu apa, tambah, lalu apa, lingkaran, lalu tambah di dalamnya. Terakhir, notasi ini dihubungkan dengan penghubungnya itu adalah not and nor, ya, not or nor. Sebelum itu diubah dulu menjadi berubah nilai, jadi dikasih not, lalu dimasukkan di sini jadi nor. Kita pilih lagi A berjarak B, N, C berjarak D, dan NOR itu bentuknya seperti ini. Jadi nambah plus ya. Ingat tadi, jangan lupa ini yang sudah dibalik nilai dikasih simbol notnya, lalu diberi simbol seperti ini karena kedua notasi ini berada dihubungkan dengan NOR. Jadi bentuk notasinya seperti O. Jangan lupa ininya XOR eksklusif OR-nya OR, dapat ditambahkan. Oke. Jadi bentuknya kira-kira seperti ini notasinya jika dirubah rangkaiannya menjadi notasi. Lanjut pada nomor terakhir, nomor 10. Kita analisis lagi. Oh, ini juga terjadi kesalahan. Jadi keduanya N, lalu N lagi, lalu nah, seperti ini. Oke, kita lanjut pada nomor 10. A dan B dihubungkan dengan
or ini, jadi bisa kita tulis A dan B dihubungkan dengan or, jadi A tambah B. Lalu selanjutnya terdapat not, jadi terjadi perubahan lagi di A plus B, lalu diberi nilai notnya seperti ini. Kita lanjut pada C dan D. Ini dihubungkan dengan gate simbol N yang seperti ini. Jadi C titik, kalau apa simbolnya dari N itu titik ini. Nah, N itu titik terus D. Setelah itu notasi C dan D dihubungkan menggunakan NAND not AND dengan E. Jadi seperti ini. C terus dikasih NAND itu titik lalu ada not di atasnya. Lalu seperti ini. Nah, lalu kedua notasi ini dihubungkan dengan exclusive OR. Kedua notasi ini dihubungkan dengan exclusive OR itu bentukannya yang tadi bulat terus di dalamnya ada tambah, ya, yang ini exclusive OR. Ini exclusive OR bentuknya seperti ini. Kita berikan jarak C titik D titik E, kita berikan tambah simbol dari XOR, exclusive OR. Ya, seperti ini. Setelah itu notasi ini dihubungkan pada F menggunakan logika get simbol N. Jadi bentuk akhirnya seperti ini. Akhirnya A, B, terus nanti exclusive OR di situ. Kita buat ini dia baru di sini. B
terus eksklusif or di situ C, terus N, E, terus dihubungkan lagi dengan N, itu simbolnya titik, dan dihubungkan dengan ini F. Seperti itu. Belum ya, tampilkan dulu bentuknya tadi. Oh, ada notnya di sini. Di sini juga ada ininya, notnya, dan sampai lupa. Oke, C, D, E, terus terakhir dihubungkan dengan F. Oke, jika dirubah bentuknya dari rangkaian eh, nomor 10, bentuk akhirnya akan menjadi notasi seperti ini. Jadi dari nen AB, terus eksklusif or nen CD, oh bukan, nor AB, eksklusif or C, nen D, lalu NE dan NF. Oke, kira-kira seperti itu pembahasannya. Kita telah berhasil eh, men- eh, mengulas 10 soal dari logika informatika. Harapannya dengan melatih banyak soal-soal seperti ini, kita jadi memiliki fondasi yang kuat dalam logika informatika, terutama dalam logika gerbang logika, yang logika get simbol, dan cara membuat notasi. Jadi emang dengan berusaha mencoba melatih soal berkali-kali, nanti kita akan terbiasa dan akan terbentuk pondasi logika informatika yang lebih kokoh. Cukup sekian dari saya, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.